Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kita dari kelompok 17 akan menjelaskan tentang analisis gangguan sistem pengumpulan tugas pada Elena menjelang UAS. Sebelum masuk ke materinya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama, perkenalkan nama saya Muhammad Syuja Yazid, Bekam Putra Manumayasa. Perkenalkan, nama saya Asmiati. Kenalkan, saya Rahma Kamila. Perkenalkan, saya Helma Hafizalia. Perkenalkan, saya Nurul Kaifah. Saya Dani Fardi Hermawan. Baik, selanjutnya kita masuk ke latar belakang yang akan dijelaskan oleh Rahma Kamila. Rahma Kamila, saya persilahkan. Sebenarnya apa itu Elena? Nah, Elena ini merupakan sistem yang termasuk learning management system utama di STT Terpadu Nurul Fikri yang dimanfaatkan secara luas oleh dosen dan mahasiswa untuk berbagai aktivitas akademik, mulai dari distribusi materi perkuliahan, forum diskusi, hingga pengumpulan tugas. Nah, sebenarnya apa sih karakteristik Elena ini sebagai LMS? Jadi, sebagai media utama pendukung. Jadi, karakteristiknya itu sebagai media utama pendukung proses akademik dalam media komunikasi dan distribusi. Selanjutnya, ada fitur paling kritis di sistem Elena itu sendiri, yaitu fitur pengumpulan tugas, karena sangat penting bagi proses akademik dan berkaitan langsung dengan komponen penilaian akhir mahasiswa. Ya, terima kasih Rahma. Selanjutnya, slide keempat, identifikasi masalah yang akan dijelaskan oleh Dani Fadli. Dani, saya persilakan. Oke, selanjutnya itu identifikasi masalah, di mana masalah yang ada itu sering terjadi gangguan pada fitur pengumpulan tugas pada sistem Elena ketika menjelang ujian akhir semester, sehingga permasalahan ini sering muncul, yang meliputi tugas itu kadang sudah tidak diunggah ataupun tidak muncul, kegagalan saat mengunggah tugas baru, dan juga tidak adanya notifikasi error yang jelas. Meskipun beberapa fitur lain masih dapat diakses. Fungsi utama sistem tidak berjalan dengan baik yang diduga disebabkan oleh tingginya beban akses pada sistem. Lalu apa sih dampaknya? Gitu. Yang pertama, dampaknya adalah di sini masalah dirasakan oleh beberapa pihak. Jadi mahasiswa itu menjadi bingung dan khawatir karena tugas yang sudah diunggah tidak tercatat oleh dosen dan juga kesulitan dalam melakukan verifikasi dan penilaian. Selain itu, kondisi ini juga meningkatkan beban komunikasi dan menimbulkan tekanan bagi pengguna. Baik, terima kasih. Slide selanjutnya, slide 5, yaitu analisis kegagalan McCall model yang akan dijelaskan oleh Asnyati. Pada Asnyati, saya persilakan. Oke, selanjutnya ada analisis kegagalan. Di sini yang pertama ada reliability atau keadaan sistem. Pada kasus Elena ini, reliability-nya itu bermasalah karena sistem nggak konsisten. Mahasiswa udah mengupload tugas, tetapi tiba-tiba tugasnya hilang atau nggak tersimpan. Artinya, sistem nggak bisa dikendalikan. Yang kedua ada efisiensi atau efisiensi sistem. Ini juga bermasalah karena banyak mahasiswa yang mengakses bersamaan, yang mengakibatkan sistem jadi nggak optimal. Uploadan tugas jadi gagal, bahkan tanpa error yang jelas. Ini menunjukkan sistem nggak siap menghandle beban yang tinggi. Yang ketiga ada integrity atau keamanan dan keutuhan data. Integrity juga kena dampaknya karena data tugas yang diunduh yang diupload bisa hilang. Jadi ini menunjukkan sistem belum bisa menjaga keutuhan data dengan baik. Saya Ya, kembalikan ke baik. moderator. Selanjutnya, slide selanjutnya, slide 6, masih analisis kegagalan nomor 4 dan nomor 5 yang akan dijelaskan oleh Nurul Kaifa. Pada Nurul Kaifa, saya persilahkan. Oke, jadi yang keempat itu ada usability. Nah, pada aspek usability ini masalahnya ada pada kemudahan pengguna. Jadi saat terjadinya error itu tidak memberikan pesan yang jelas sehingga pengguna bingung dan nggak tahu harus ngapain.
Yang terakhir yaitu maintainability. Nah, untuk maintainability ini, kalau ada error itu sistemnya juga susah untuk diperbaiki karena penyebabnya nggak langsung ketahuan, sehingga proses perbaikannya jadi lebih lama. Oke, next. Oke, slide selanjutnya, slide 7 dan 8 yaitu rekomendasi praktik quality assurance atau disingkat QA yang akan dijelaskan oleh Helma. Kepada Helma saya persilahkan. Oke. Jadi di sini aku menjelaskan pada bagian quality assurance. Sini kami fokus pada pengujian sistem dan monitoring. Jadi sebelum sistem digunakan saat UAS, perlu dilakukan testing seperti load testing dan stress testing supaya sistem tetap stabil saat banyak pengguna. Selain itu, sistem juga perlu monitoring, error handling, dan login agar jika terjadi masalah bisa cepat terdeteksi dan diperbaiki. Nah, untuk selanjutnya, kami fokus ke pengelolaan data dan kesiapan sistem. Sistem harus memiliki backup dan recovery untuk mencegah kehilangan data tugas mahasiswa. Selain itu, dilakukan juga buat agar sistem sesuai kebutuhan pengguna. Dan yang paling penting, sistem harus scalable, artinya bisa menangani lonjakan pengguna, misalnya dengan load balancing. Oke, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Helma. Slide selanjutnya yaitu slide kesimpulan dari pembelajaran yang akan saya jelaskan sendiri. Dari semua yang telah dijelaskan oleh kelompok kami, kesimpulan sistem Elena merupakan jantung akademik dengan tingkat kekritisan tinggi, terutama pada fitur pengumpulan tugas yang berdampak langsung terhadap penilaian mahasiswa. Insiden ini menunjukkan bahwa reliability bukan sekedar pilihan, melainkan keharusan untuk menjaga stabilitas sistem dan keakuratan data saat terjadi lonjakan traffic. Penurunan efisiensi dan integritas sistem berdampak pada pengalaman pengguna serta berpotensi menyebabkan hilangnya data-data penting. Oleh karena itu, penerapan quality assurance seperti load testing, monitoring, dan mitigasi risiko berkelanjutan menjadi kunci utama dalam menjamin keandalan sistem. Mungkin cukup sekian dari kelompok 17, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.